Halo, apa kabar para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada. Bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui video ini. Selamat, teguh, rahayu, senantiasa tercurah selalu untuk panjenengan semuanya ya. Amin. Video saya kali ini tentang komentar. Di YouTube saya ada komentar bagus. Komentarnya seperti ini: membeberkan kebenaran kepada orang lain, maka kebenaran itu menjadi tidak benar. Ilmu tidak membuat orang mulia, apalagi ilmu itu dinyatakan kepada orang banyak. Meskipun ilmu sejati itu benar, karena ilmu sejati adalah kebenaran pribadi. Dan saya menjawabnya seperti ini: dan biarkanlah saya menjadi bagian dari yang tidak benar itu. Lanjutkan yang kau anggap benar pribadi itu, serta silahkan dinikmati sendiri. Jangan kau beberkan kepada siapapun, termasuk kepada keluargamu. Biarkan saya berbagi kebenaran ini kepada sesama hidup yang mau. Sampai akhir hayat, saya akan terus berbagi dan terus berbagi kebenaran, walau hanya seayat kepada sesama hidup, sekalipun pahit yang saya rasakan. Edan tenan. Sebab karena di dalam laku murni menuju suci, saya tidak sedang berkompetisi dengan siapapun dan apapun, melainkan mengalahkan diri saya sendiri yang dulu dengan praktek langsung di TKP, yaitu selalu mengikuti hati, istirahat malam dengan cukup, mengerjakan hal-hal yang penting terlebih dahulu, memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil, dan selalu berpikir mengenai zat maha suci hidup. Tujuan terakhir saya di dunia kali ini adalah mengembangkan diri saya sendiri yang sekarang secara terus-menerus tanpa henti hingga ajalku datang. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ada sebuah al-hadis yang berbunyi kata seperti ini: sampaikan tentang aku walaupun hanya seayat. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang salah paham dengan hadis ini, sehingganya menganggap wajib dakwah walaupun ilmu yang dimilikinya hanya sebatas satu ayat saja. Padahal makna hadis ini justru terbalik 180 derajat. Secara kekuatan sanad, memang hadis ini sahih dan terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, sehingganya tidak ada yang salah dari sisi kebenaran periwayatannya. Hadis ini kemudian menjadi sangat populer, khususnya di kalangan penceramah, dai, mubalek, khotib, termasuk ustadz kondang yang doyan masuk televisi. Cuma sayangnya cara memahaminya yang justru bermasalah.
Karena di tangan mereka yang berhasrat berat untuk tampil di panggung ceramah, makna hadis ini jadi bertolak 180 derajat. Maknanya menjadi wajib berdakwah walaupun baru tahu satu ayat saja. Sementara ilmu-ilmu agama khususnya Islam yang begitu luas dan dalam dianggapnya tidak perlu dipelajari dan tidak perlu didalami, asalkan bisa sedikit cuap-cuap di depan mikrofon, selipkan di sana sini lawakan, ditambah yel-yel kreatif, maka dianggap sudah bisa berdakwah. Lucunya, orang-orang pun juga seperti kena sihir, seperti terhipnotis, langsung menganggap tokoh ustadz yang ilmunya sebatas satu ayat ini sebagai ulama besar yang dielu-elukan, sampai-sampai rela mengorbankan dirinya menjadi perusak NKRI-nya sendiri. Wow, keren. Karena yang mereka lihat memang bukan ilmunya yang cuma satu-satunya itu, tetapi yang dilihat adalah aksi panggungnya, kostumnya, penampilannya, lawakannya, atraksi sang ustadznya, dan tentunya sponsor produk yang membiayai produksi di televisinya. Nah, adapun apa latar belakang pendidikan si ustadz, satu ayat itu buat pengagum dan pendukungnya sama sekali sudah tidak penting lagi. Apalagi pernah belajar kitab kuning seperti tafsir, hadis, fikih, ushul, fikih, syariah, qawaid, fikih, dan lain-lain. Juga tidak ada yang mempertanyakan, apalagi mempermasalahkannya. Berikut ini pengertian tentang walaupun satu ayat. Inti kekeliruan pemahaman ini adalah ketika menyangka walaupun cuma punya satu ayat sudah wajib berdakwah, mengajar, bahkan berfatwa. Padahal yang benar tentu saja tidak demikian. Yang benar bahwa yang boleh mengajar hanya sebatas mereka yang ilmunya sudah banyak, matang, mumpuni, dan mendapatkan pengakuan atau ijazah dari gurunya. Kalau belum matang ilmunya, kok tiba-tiba merasa diri sudah pintar, lantas sok belagu mengajar ilmu agama, bahkan berfatwa sambil menyalah-nyalahkan orang lain, nyinyir dan hoak, maka azab dan laknat yang akan terjadi. Kita melihat dengan jelas ada orang jahil alias nyinyir mengangkat dirinya seolah-olah ulama. Ketika dimintai fatwa, sudah pasti fatwanya tanpa ilmu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ustadz model inilah yang menyesatkan umat. Kepada para ulama yang memang sudah berilmu banyak, itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan, yaitu sampaikan ilmu yang sudah banyak kamu miliki walaupun cuma seayat saja. Ketika menyampaikan, tidak mengapa walaupun cuma satu ayat saja, karena memang tidak mungkin semua ilmu diajarkan sekaligus secara bertubi-tubi. Sebab belum tentu yang belajar itu paham dengan mudah karena kesulitan dalam mencerna. Intinya, tidak mudah mengajarkan ilmu yang banyak secara sekaligus,
Sebab itu saya berpesan, jangan pernah merasa lulus atau tamat dalam belajar ilmu kesempurnaan. Karena cara menyampaikannya pasti seayat demi seayat. Begitulah maksud dari Al-Hadis, sampaikan tentang aku walaupun hanya satu ayat. Sebagaimana Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu seayat demi seayat. Tentu bukan karena Allah itu taunya cuma seayat saja, bukan. Walaupun Al-Quran sudah turun semuanya dalam satu kali dari sisi Allah ke langit dunia, tetapi penurunannya adalah setahap demi setahap. Tahap kedua, Al-Quran turun dari langit dunia ke permukaan bumi seayat demi seayat. Tentu ada banyak hikmah di balik metode berangsur-angsur ini. Setidaknya Al-Quran jadi lebih mudah untuk dipahami, dihafal, dan dijalankan. Namun dari sisi kandungan hukumnya tentu keliru besar kalau kita mengajarkan kepada orang awam hanya sebatas satu ayat. Kenapa? Karena ternyata satu ayat dengan ayat lain saling berkait dan tidak bisa dipisahkan. Dan hukum syariat itu dibangun dari sekian banyak ayat, bukan cuma satu ayat. Boleh jadi ketika kita membaca suatu ayat, kita malah kebingungan karena tidak tahu maksudnya. Iya apa iya? Ayo. Ternyata penjelasannya ada di ayat lain atau malah hadis nabawi dan bukan di dalam salah satu ayat. Atau boleh jadi ternyata ayat itu sudah tidak lagi berlaku karena telah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat berikut ini contohnya. Dan para wanita yang berzina harus ada 4 orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila sudah ada saksi, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 15. Jadi hukuman buat wanita yang selingkuh atau berzina adalah dikurung atau dipenjara sampai mati. Intinya seperti itu. Benarkah demikian? Ternyata jawabannya sama sekali tidak. Sebab ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain, yaitu ayat kedua dari surat An-Nur. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Maka bila seseorang baru tahu satu ayat saja kok tiba-tiba sudah main tarik kesimpulan vonis hukum seenaknya, sudah jelas hasilnya yaitu sesat dan menyesatkan. Fatwanya memang dari ayat Al-Quran, tetapi dengan cara pemahaman yang menyimpang dan keliru. Ngono loh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari tokoh-tokoh yang ngebet mau jadi pendakwah atau mubalik atau penceramah tetapi belum punya ilmu yang mencukupi. Amin ya robbal alamin. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Eden Baku yang paling dalam. Selamat
Rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, and I love you full.